Hai, semangat pagi. Anak-anakku semua sudah siap belajar bersama? Baik, kalau sudah siap, kita akan belajar bersama tema 4, subtema 3, pembelajaran 6 tentang sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ayo mengamati, silakan kalian amati gambar berikut. Ya, baiklah, kalau sudah mengamati. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Silakan kalian amati lagi kedua gambar berikut. Nah, kalian bisa lihat ini pemandangan penebangan hutan. Ini adalah pembuangan sampah yang liar ya, buangnya sembarang. Ini adalah sikap yang tak patut untuk dicontoh. Berdasarkan gambar di slide sebelumnya, berikan pendapatmu tentang faktor penyebab terjadinya banjir. Nah, tadi kalian sudah perhatikan gambarnya. Baiklah, untuk menjawabnya kita lihat slide berikutnya. Faktor penyebab banjir diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penebangan hutan, tadi yang kalian lihat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan. Selain sebagai pemasok oksigen, hutan juga bermanfaat untuk mencegah banjir. Akar-akar pepohonan dapat mengikat air di dalam tanah sehingga dapat mencegah erosi yang dapat memicu terjadinya banjir. Jika pepohonan di hutan ditebang secara liar tanpa adanya reboisasi pada musim penghujan dan curah hujan tinggi, banjir dapat terjadi karena aliran air tidak ada yang menahan. Nah, pada gambar yang kedua adalah pembuangan sampah di selokan. Nah, ini juga penyebab banjir. Selokan merupakan tempat yang disediakan untuk mengalirnya air. Air dapat mengalir dengan lancar jika tidak ada hambatannya. Oleh karena itu, larangan membuang sampah di selokan terus digalakan. Jika masyarakat setempat membuang sampah di selokan pada musim penghujan dengan curah hujan tinggi dapat terjadi banjir. Sampah menghambat aliran air sehingga air selokan meluap membanjiri pemukiman warga. Nah, menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya, membuang sampah di sungai. Tindakan warga masyarakat membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal itu terjadi karena sampah akan menyumbat aliran air sungai dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Dengan adanya banjir, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun akan terganggu. Itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab warga masyarakat misalnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimanakah akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan warga masyarakat? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat slide berikut.
Akibat-akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab warga masyarakat itu sebagai berikut. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan siskamling, lingkungan menjadi tidak aman sehingga keamanan warga terganggu. Misalnya banyak pencuri. Jika warga tidak menjaga ketenangan, lingkungan menjadi tidak damai sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskamling secara bergantian. Oke, sampai sini dulu penjelasan materi ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Semangat pagi!